Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Menyambung video saya yang sebelumnya tentang memfokuskan iman. Saya pribadi memfokuskan iman saya sekarang untuk satu permohonan yang saya syukuri setiap hari, yaitu Shalom. Shalom diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai damai sejahtera. Damai sejahtera itu punya makna yang mendalam dan arti yang luas. Shalom itu lengkap. Kalau Anda damai dan sejahtera, artinya Anda segalanya tercukupi. Orang tidak bisa damai kalau hatinya ada masalah. Jadi hidupnya baik. Orang juga tidak bisa sejahtera kalau kebutuhan hidupnya tidak tercukupi. Minimal kebutuhan-kebutuhannya semua terpenuhi. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu sampai mana tapal batas kita bisa memikul salib dari karunia-karunia dan berkat-berkat. Tuhan pasti akan memberikan cukup. Karena berlebih seringkali malah merusak. Ingat video saya yang sebelumnya, saya pernah menyinggung kekuasaan membuat orang rusak. Nebukadnezar rusak. Herodes pun rusak karena kekuasaan. Mereka berdua menuhankan diri dan dua-duanya mendapat hukuman. Nebukadnezar mengatakan, lihatlah semua ini hasil karyaku. Dia pun dihukum Tuhan jadi binatang, hilang ingatan. Herodes lebih parah. Inilah suara Tuhan, dia ditampar malaikat, mati dengan tubuh berulat. Mereka tidak sanggup memikul salib yang datang bersama dengan berkat kekuasaan. Hanya orang rendah hati yang mampu memikul kekuasaan besar. Seperti Musa, diberi kekuasaan dan tidak hanya kekuasaan, juga kemampuan mukjizat yang begitu dahsyat, membelah laut, batu keluar air, mana dari surga. Tapi Musa adalah orang paling rendah hati dari semua umat Israel waktu itu. Makanya pada saat saudarinya ingin menjadi imam juga dikutuk Tuhan dengan penyakit lepra, saarat, istilah bahasa Ibraninya. Walaupun sementara ya, itu sebagai bentuk peringatan gitu loh. Anda tidak pantas untuk menjabat posisi sebagai imam besar, sebagai seorang juru selamat. Anda bukan Musa. Memang Anda saudara kandungnya, tapi tidak cukup rendah hati. Karena itu, Shalom itu sempurna untuk saya. Damai sejahtera untuk saya. Untuk semua orang cocok. Walaupun bentuknya mungkin berbeda-beda. Damai sejahtera, kalau kita perhatikan, adalah berkat yang diulang-ulang dari seluruh kitab suci, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahkan doa pertama yang diajarkan Tuhan kepada manusia. Ya, selain doa Bapa kami, Tuhan paling tua mengajarkan doa kepada Harun loh. Di Bilangan 6 ayat 26. Doa untuk memberkati umat Israel waktu itu. Itu pun dikatakannya Shalom. Lantas di Roma 8 ayat 6 dikatakan keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sekali lagi, Shalom. Kalau Anda taruh kata kunci di search untuk kitab suci, Shalom akan muncul berulang-ulang. Saya lupa berapa hasilnya karena banyak sekali, terus terang. Berhalaman-halaman kata itu diulang lagi dan diulang lagi. Dan itulah janji Tuhan yang selalu diulang-ulang. Aku akan memberimu Shalom, damai sejahtera. Jadi kalau Anda mungkin merasakan ketidakpuasan ya, seperti saya juga ada ketidakpuasan atau wishlistnya banyak betul gitu. Wah, saya butuh ini Tuhan, kesehatan, kekayaan, kemajuan karir, hubungan lebih baik dengan pasangan, dengan anak saya baik akur satu sama lain, dengan tetangga, dan sebagainya. Mungkin bisa difokuskan semuanya jadi satu. Shalom. Damai sejahtera. Itu yang saya lakukan sekarang. Saya harap
Anda semua diberkati Tuhan dengan shalom. Terima kasih.